Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para siswa baru 10 TPM 2. Sebelumnya silahkan kalian perhatikan sampai video ini habis, karena dari video ini nanti akan kalian dapatkan jawabannya. Kalian simak saja video ini sampai habis, karena nanti ketika kuis Pak Randy akan membuat pertanyaan seperti yang Pak Randy akan videokan. Contohnya untuk TPM itu kelas TPM jurusan teknik mesin apa saja, kompetensi keahliannya terbagi dalam menjadi berapa, lalu siapa saja untuk ketua jurusannya atau kepala bengkelnya siapa saja. Jadi seperti itu, silakan kalian selesaikan video ini, sekalian tonton video ini sampai habis. Seperti ini gambaran dari jurusan yang akan kalian tempati atau tempat belajar kalian. Jurusan teknik pemesinan selama 3 tahun. Kalian akan menimba ilmu seputar dunia teknik pemesinan di bangunan ini atau di tempat ini. Dari luar tampak asri karena ada kebun mini. Coba kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam untuk memperhatikan ada apa saja di dalam bengkel atau workshop teknik pemesinan ini. Sekaligus kita akan berkenalan dengan para gurunya, para guru produktif yang akan kalian temui dalam pembelajaran. Baik, Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Ini adalah Pak Yanto. Pak Yanto ngajar pelajaran apa Pak untuk tahun Saya ajaran ini? ngajar kelas 12 PKK, Nggih, produk kreatif. nggih. Oke, Pak Yanto mengajar PKK produk kreatif. Ada pelajaran kelas 10 Pak Ada tahun ini. dasar PDTM. Ya, Pak Yanto mengajar dasar perancangan teknik mesin di PTM. Nanti kalian kelas 10 akan diajar mapel PDTM oleh Pak Yanto. Oke. Baik, terima kasih Pak Yanto. Ya, sama-sama. Jadi ini lingkungan dalam yang ada di bengkel teknik pemesinan terdiri dari 2 tingkat. Yang atas itu adalah lab, AutoCAD, dan ruang pengukuran. Yang bawah itu adalah alat untuk kita praktek. Baik, ini adalah alat kerja bangku. Ketika kalian kelas 10, kalian akan belajar tentang mapel PDTM. Jadi pelajaran PDTM itu kalian akan disuruh membuat job. Entah itu berupa ciklem, palu, ataukah job yang lain. Tentunya ragum. Jadi di sini itu adalah namanya ragum. Nanti kalian praktek untuk kelas 10 mapel PDTM di sini. Ini. Baik, kita bergeser lagi ke ini. Ini adalah mesin gerinda datar atau surface grinding. Surface grinding ini biasanya akan kalian dapatkan di kelas 12. Di kelas 12 TPM. Yang TFLM sudah mendapatkan materi surface grinding di kelas 11. Sebelahnya surface grinding itu ada mesin freeze. Ya. Jadi untuk mesin freeze ini mungkin kalian akan mendapatkan materi di kelas 11. Di kelas 11 bergandengan dengan mesin bubut. Jadi mesin freeze yang kelas 11 ini masih sederhana ya. Jadi materinya masih sederhana, jobnya juga masih sederhana, membuat segi 4, belum membuat roda gigi dan lain-lain.
Ini tempat belajarnya mesin freeze untuk siswa TPM kelas 11. Pak Randy perkenalkan selanjutnya, ini adalah mesin gerinda pahat. Jadi gerinda pahat ini nanti akan kalian pakai ketika kalian belajar mesin bobot. Untuk apa? Untuk gerinda pahat, membentuk pahat sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini bukan diperuntukkan untuk kelas 10. Jadi ketika pelajaran PDTM itu kalian tidak menggunakan mesin gerinda pahat ini. Ada sebagian siswa yang nakal agar, Pak, kesuwen Pak dikekir di gerinda pahat. Itu bahayanya kalau kalian menyadari bahwasanya bisa jadi kalian akan mengalami kecelakaan kerja kalau kalian tidak mendengarkan instruksi dari gurunya masing-masing. Entah tangan kalian yang kena ataukah benda kerjanya terlempar ke muka kalian. Itu tidak bisa dihindari dan harus diperhatikan agar tidak terjadi kejadian yang fatal atau kecelakaan kerja. Tentunya kalian tidak ingin, meskipun kalian baik. Pak Ren, dilanjutkan tur di bengkel teknik pemesinan, bagian dari materi MPLS daring. Setelah kalian tahu, oh ini mesin freeze, ini mesin gerinda pahat, sekarang kita ke mesin bobot. Jadi ini mesin bobot dasar yang akan kalian pakai untuk di kelas 11. Di kelas 11 kalian praktek di mesin ini. Jadi nanti kelas 11, kelas 12 mesinnya dibedakan. Sebelahnya mesin bobot kelas 11 itu ada mesin freeze komplek. Ada mesin freeze komplek. Nah, di sini biasanya siswa kelas 12 atau kelas 3 TPM praktek pelajaran mesin freeze komplek di sini. Mesin freeze komplek di sini lebih kompleks penggunaannya daripada yang kelas 11. Di sini bisa pakai roda gigi, bisa membuat roda gigi, rek, dan lain-lain. Kalau untuk kelas 11, mesin freeze-nya masih sederhana pemakaiannya. Itu mesin bobot untuk kelas 12 atau bobot komplek. Di sini kelas 12 akan praktek. Baik, Pak Ren dilanjutkan. Pak Jun, sebentar. Oke, Pak Ren dilanjutkan. Kita mulai ke ruang instruktur. Kalian harus mengenal guru-guru produktif yang ada di jurusan teknik pemesinan ini. Biar kalian kalau mencari, oh saya mencari Pak Jun ngajar gambar, di mana orangnya, padahal Pak Jun ada di depan batang hidungnya. Jadi kalian harus paham guru-guru yang ada di jurusan produktif. Jadi ini Pak Junaidi ngajar mapel apa Pak? Kelas 10 Pak? Gambar. Nah, nanti kalian untuk mapel gambar teknik, kalian akan diajar oleh Pak Junaidi. Selain menjadi pengajar kelas 10 mapel gambar teknik ini, Pak Junaidi juga sebagai kepala bengkel. Jadi di sini ada 2 jurusan atau 2 kompetensi keahlian di Departemen Teknik Mesin. Ada teknik pemesinan dan juga ada teknik fabrikasi logam dan manufaktur atau TFLM. Pak Junaidi ini jabatannya kepala bengkel apa Pak? Fabrikasi logam. Fabrikasi logam, baik. Nanti kalian jangan sampai bingung. Umpama kalian tanya, oh Pak Junaidi dipanggil kabeng TFLM mana? Yo, beliau inilah orangnya. Kalian kalau perlu ada apa-apa ke Pak Junaidi sebagai kepala bengkel, kompetensi kalian TFLM. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Kita masuk ke dalam ruangan instruktur jurusan teknik pemesinan. Baik, maaf mengganggu waktunya Pak Tosir. Baik, ini adalah Pak Tosir. Beliau
Itu pengajar kelas berapa Pak Tosir? 12. Kelas 12 mesin freeze. Ya, jadi Pak Tosir ini adalah ahlinya freeze ya. Ahlinya freeze kelas 12. Selain sebagai pengajar teknik mesin Mapel freeze, Pak Tosir ini jabatannya sebagai apa Pak? Kepala bengkel. Kepala bengkel teknik pemesinan. Jadi nanti kalau kalian mencari kepala bengkelnya siapa? Oh, ternyata kepala bengkelnya adalah Pak Tosir. Beliau inilah orangnya kalau kalian mencari kepala bengkel teknik pemesinan. Baik, terima kasih Pak Tosir. Oke, makasih. Kita lanjutkan lewat depan, Le. Biar sopan. Baik, misi Pak. Ya, baik. Pertama yang memakai baju batik hijau ini adalah Pak Sumardi. Pak Sumardi mengajar apa Pak? Mapel apa Pak? Awal teknik mesin dasar. Ya, teknik pemesinan bobot kelas 11. Kelas 10 ngajar Pak? Kelas 10 enggak. Oh, kelas 10 nggak ngajar. Tapi kalian juga perlu tahu bahasanya guru produktif di teknik pemesinan siapa saja. Biar kalian tidak salah mencari Pak Mardi, kelirunya mencari Pak Junaidi. Jadi seperti itu ya. Apa enggak? Jelas-jelas ini ada masalahnya masalah. Nah, ini nih. Nah, Nggih, seperti itu. ya ini. Guys, ini Pak Mardi. Untuk posturnya seperti ini. Betul. Nggih, matur suwun Pak Mardi. Oke, sami-sami. Baik, yang memakai baju PNS itu adalah ketua jurusan program keahlian teknik mesin. Nah, teknik mesin itu perlu kalian ketahui dibagi menjadi dua kompetensi keahlian. Yang pertama teknik pemesinan dan juga teknik fabrikasi logam dan manufaktur. Nah, kepala program studi teknik mesin itu adalah Pak Usman ya. Jadi nanti kalau kalian mencari Pak Usman ya, biasanya kalian sering berhubungan dengan Pak Usman. Jangan sampai kalian masuk ke ruangan ini, ya toh. Kalau kalian masuk ke ruangan ini, berarti kalian ada masalah. Jangan sampai kalian masuk ke ruangannya Pak Usman. Pesannya Pak Randy. Biar kalian tidak ruwet nanti. Nah, jadi Pak Randy ingin kalian paham bahwasanya kalau kalian ke jurusan teknik pemesinan, kalian mengenal gurunya masing-masing. Guru yang ada di produktif ini. Baik, terima kasih Pak Usman. Oke, sama-sama. Terima kasih. Baik, seperti itu yang bisa Pak Randy videokan untuk materi MPLS daring. Materi-materi yang Pak Randy rekam ini akan bermanfaat ketika kalian akan mengerjakan kuis